Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima. Saya dari jurusan Administrasi Perkantoran. Dalam tugas akhir saya membuat suatu perancangan aplikasi sistem informasi MI di dunia dengan menggunakan Microsoft Access 2019. Langsung saja ke dalam aplikasinya. Di sini tampilan utama atau tampilan pertama adalah form login, yang mana kita diminta untuk mengetik atau mengisi username dan password. Langsung saja kita mengisinya. Setelah mengisi username dan password, kita langsung mengklik tombol login. Jika muncul seperti ini, maka username dan password kita benar. Kita langsung klik OK. Selanjutnya, tampilan background. Ini adalah tampilan background dari aplikasi ini. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa tombol, yang dimana tombol tersebut terdiri dari beberapa form ataupun report. Di sini ada 8 tombol, yaitu data master, jadwal pelajaran, penilaian, cetak laporan nilai akhir, cetak kartu, beberapa report, setting atau pengaturan, logout. Langsung saja kita ke data master. Dalam data master ini terdapat list-list data siswa. Dalam data siswa ini saya hanya menyantumkan untuk kelas 1 saja, tetapi untuk kelas 2 ataupun kelas 3 kita dapat menambahkannya dalam tombol ini. Kita dapat melihat data-data siswa ataupun ingin mengubahnya. Di sini kita dapat lihat foto, kita dapat menambahkan, kita dapat menyimpan. Serta ada tombol search dan clear. Di sini kita dapat mencari sesuai nama yang diinginkan. Kita contohkan Aza. Search. Maka akan tampil hanya nama Aza. Jika kita klik clear, maka secara otomatis kembali seperti semula. Tombol selanjutnya edit. Di dalam samping-samping data list siswa ini, kita dapat mengedit nama ataupun NIS, tanggal lahir, tempat lahir, mengedit kata yang ada di dalam data ini. Contohnya kita menghapus A-nya karena double. Setelah diedit, langsung klik tombol push, maka secara otomatis akan tersimpan. Aza Ayafika. Sama seperti juga semuanya, ini juga dapat diedit juga. Sedangkan dalam tombol hapus ini kita dapat menghapus data sesuai yang ingin kita hapus data tersebut. Tapi di sini ada pilihannya juga. Di sini kita ingin menghapusnya yes, dan jika kita tidak ingin menghapusnya no. Selanjutnya menuju ke tombol guru. Di sini terdapat data-data guru. Data-data guru MI Nidomia tahun 2023-2024. Di sini tombolnya sama seperti tombol siswa yang ada tadi. Di sini dapat menambah guru, juga melihat. Di sini juga dapat mengedit data guru sesuai nama guru. Di sini juga dapat menghapusnya. Di sini ada yes dan no. Kita no-kan. Di sini bisa ada tambahan, yaitu check mapel. Di mana check mapel ini kita tambahkan sehingga kita bisa dapat melihat nama guru. Dalam nama guru ini mengajar apa saja atau jadwal pelajarannya apa saja. Selanjutnya kita ke jadwal pelajaran atau pelajaran. Pelajaran ini terdapat data-data mata pelajaran. Di sini ada data 24 mata pelajaran. Tombol ini sama juga, di sini dapat menambahkan juga. Dan di sini juga dapat mengeditnya. Dan di sini juga dapat menghapusnya. Selanjutnya adalah lingkup materi. Dalam lingkup materi ini terdapat beberapa lingkup materi. Di sini hanya ada 5 lingkup materi karena saya menyantumkan untuk 5 materi. Di sini juga dapat menambahkan lingkup materi. Di sini juga dapat mengedit dan menghapus.
jabatan guru. Dalam tombol jabatan guru ini terdapat list jabatan-jabatan guru yang ada di M.Inidomia. Di sini dapat ditambahkan juga atau dapat diubah. Di sini dapat mengubah karena untuk tahun-tahun berikutnya pasti ada perubahan untuk jabatan-jabatan guru. Di sini juga dapat dihapus. Tahun pelajaran. Dalam tombol tahun pelajaran ini tambah tahun pelajaran dan mengubahnya agar di mana untuk tahun-tahun berikutnya bisa ditambahkan atau diubah. Gitu. Selanjutnya kita ke jadwal pelajaran. Dalam jadwal pelajaran ini atau tombol jadwal pelajaran ini terdapat list jadwal pelajaran yang ada di M.Inidomia. Di sini saya hanya menambahkan untuk jadwal pelajaran kelas 1 karena untuk penambahan jadwal pelajaran untuk kelas 2 dan sampai kelas 6 bisa ditambahkan dalam jadwal pelajaran yang ada di guru. Di sini juga ada tombol yaitu pencarian kelas. Kita coba untuk kelas 1 maka ini otomatis akan muncul. Sedangkan untuk kelas 2 tidak akan muncul karena saya masih belum menambahkan data tersebut. Kita hapus lagi. Kita kembali. Di sini dapat mengeditnya juga, di sini dapat menghapusnya, di sini juga dapat mengecek. Dalam Senin ini, dalam jadwal pelajaran ini, Senin jam 7 sampai jam 8 kelas 1, mapel kurdi siapa yang mengajar atau guru yang mengajar siapa, begitu. Selanjutnya dalam tombol penilaian. Dalam tombol penilaian ini terdapat 3 tombol penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif, penilaian sumatif akhir semester, penilaian sumatif akhir tahun. Di sini saya membuat suatu penilaian di mana mencakup kurikulum merdeka. Dalam M.Inidomia ini saya mencakup kurikulum merdeka sehingga ada penilaian formatif, penilaian sumatif akhir semester, penilaian sumatif akhir tahun. Di sini saya sudah menambahkan nilai-nilai yang telah diberikan atau dibuat oleh saya sendiri. Di sini saya hanya menambahkan 1 nama untuk percobaan untuk membuat rapot. Di sini ada tombol search, sama seperti sebelumnya, dapat mencari sesuai NIS atau nama siswa. Contohnya kita mencari Azza, maka akan secara otomatis hanya Azza yang keluar. Tuh. Di sini untuk menambahkan, karena di sini penilaian formatif itu terbagi menjadi 5 lingkup. Jadi, jika kita ingin menambahkan lingkup materi atau menambahkan mata pelajaran baru, maka kita harus mengklik satu-satu terlebih dahulu. Seperti ini. Kita mengkliknya untuk menambahkan, ini untuk lingkup materi 2, ini untuk lingkup materi 3, dan ini untuk lingkup materi 4, dan ini lingkup materi 5. Selanjutnya dalam penilaian sumatif akhir semester ini atau dalam kurikulum 2013 itu disebut dengan penilaian bab atau ulangan. Sedangkan kalau penilaian formatif ini penilaian per subbab atau per tatap muka. Dalam penilaian sumatif akhir semester ini ada penilaian tes dan non tes. Di sini juga ada tombol untuk mencari juga atau menambahkan nilai juga dan mengedit. Takutnya ada kesalahan dalam pemberian nilai. Di sini juga dapat menghapusnya. Dalam penilaian sumatif akhir tahun ini atau di dalam kurikulum 2013 ini disebut suatu PTS atau PAT yang mana diberikan oleh guru. Di sini juga dapat bisa mencari, menghapusnya, dan menambah dan mengedit, hapus data. Selanjutnya dalam tombol cetak laporan nilai akhir kita dapat mencetak laporan atau rapot secara otomatis. Kita coba, kita mengkopinya terlebih dahulu. Kita coba ini, kita copy. Kita ke sini, kita paste, tampilkan. Maka akan secara otomatis menampilkan rapot yang telah kita beri nilai-nilai ini.
Dalam rapot ini masih ada proses panjang karena dalam rapot ini terdapat penilaian formatif, sumatif akhir semester, sumatif akhir setahun, yang mana dalam ketiga itu digabungkan dan dibagi dan ada pembagiannya khusus untuk dijadikan suatu nilai rapot seperti ini. Selanjutnya cetak kartu atau cetak kartu pelajar, kita dapat mencetaknya sesuai kelas ataupun nama. Di sini contohnya kita ingin mencetak hanya kelas 1 saja, maka akan menampilkan cetak kartu kelas 1 saja. Selanjutnya, kita ingin mencetak nama sesuai nama yang kita inginkan. Contohnya kita ingin mencetak Kirana Ananta, tampilkan, maka otomatis hanya nama Kirana yang tampil. Gitu. Selanjutnya dalam tombol report terdapat beberapa tombol juga, karena dalam tombol report ini kita dapat menyesuaikan apa yang diinginkan kita atau apa yang ingin kita cetak. Di sini ada nih berdasarkan nilai formatif berdasarkan NISN, nilai sumatif akhir semester, nilai sumatif akhir tahun, data siswa berdasarkan kelas, jadwal pelajaran berdasarkan kelas, nilai rapot berdasarkan NISN. Dalam nilai formatif berdasarkan NISN ini, kita diberi suatu tombol combo box atau pemilihan. Dalam combo box ini hanya menampilkan NISN yang telah diberi nilai formatif dalam penilaian ini. Di sini hanya ada 2 yang diberi nilai. Kita contoh yang 0498 kita tampilkan, maka secara otomatis menampilkan report atau laporan yang dapat dicetak langsung atau di print. Dan di sini juga untuk sumatif akhir semester memunculkan laporan penilaian sumatif akhir semester. Di sini juga sumatif akhir tahun, kita mencobanya yang kedua ini, maka akan muncul. Di sini terdapat keterangan jumlah data. Dalam tombol kelas atau data siswa, kita ingin mencetak siswa sesuai yang diinginkan kita ataupun sesuai kelas mereka. Di sini kita dapat membuatnya. Contohnya kita ingin mencetak data siswa kelas 1. Tampilkan, maka hanya data siswa kelas 1 yang akan muncul, kelas 1. Dan jumlah data, ada keterangan jumlah data juga. Sedangkan untuk contohnya kita mencetak kelas 2, maka hanya menampilkan 1 karena data kelas 2 hanya ada 1 data. Selanjutnya, jadwal pelajaran berdasarkan kelas. Di sini hanya ada tercantum untuk kelas 1 karena dengan sebelumnya yang saya katakan bahwa di sini saya membuat jadwal pelajaran hanya untuk kelas 1, tetapi untuk jadwal pelajaran kelas 2 kita dapat menambahkannya di jadwal guru dan siswa. Kelas 1 tampilkan. Maka akan muncul jadwal pelajaran kelas 1. Dan ini bisa langsung dicetak. Di selanjutnya nilai raport berdasarkan NISN, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya tombol setting atau pengaturan. Dalam tombol setting ini juga terdapat beberapa form atau tombol-tombol yang akan membuka form-form lainnya. Di sini ada edit data wali kelas, di mana kita dapat mengedit data wali kelas per kelas atau menambahkan atau mengubah seperti itu. Di sini juga edit data guru mengajar, karena dalam guru itu sewaktu-waktu ada perubahan dalam guru ataupun ada perubahan mata pelajaran. Di sini kita dapat mengubahnya, serta edit daftar pilihan lingkup materi, karena seperti sebelumnya saya telah mengatakan bahwa lingkup materi per guru itu sebenarnya berbeda-beda. Hanya saja di sini dalam tugas akhir saya ini saya hanya menambahkan untuk semua guru itu lingkup materinya 5. Tapi di sini juga dapat ditambahkannya sampai 10, sampai 11, begitu. Di sini juga edit catatan siswa. Edit catatan siswa ini catatan siswa yang ada di rapot nantinya sesuai NISN. Jadi yang sudah ada ini berarti ini sudah ada di rapot, sudah jadi rapotnya. Sedangkan jika kita ingin membuat rapot baru,
maka kita lengkapi dulu penilaian. Setelah itu kita tambahkan catatan siswa sesuai NISN yang ada dalam penilaian. Selanjutnya edit presensi siswa atau menambahkan atau absensi siswa. Selanjutnya edit mata pelajaran. Kita dapat mengedit mata pelajaran. Terakhir adalah tombol logout atau keluar. Tombol logout ini akan otomatis keluar dari aplikasi ini. Kita klik saja logout, maka secara otomatis keluar dari aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.